Saudara, mulai tahun ini masyarakat ekonomi ASEAN resmi diberlakukan, yang artinya terbukanya pasar bebas secara bebas bagi negara di kawasan Asia Tenggara. Sebagai bagian dari masyarakat ekonomi ASEAN, inovasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan untuk mampu bersaing. Ya, dan bagaimana kualitas SDM kita saat ini dan apa yang harus dilakukan dan disiapkan dalam menghadapi tantangan di era masyarakat ekonomi ASEAN. Kami akan membahasnya dalam segmen Indonesia Pagi bersama Sekjen Alumni Program Habibie serta penggagas Program Indonesia 2030 Bimo Sasongko, dan dialog akan dipandu oleh Kenan Judge. Ya, selamat pagi Kenan dan juga Mas Bimo. Mas Bimo, saya mau tahu nih dari pandangan pengamat, level posisi kualitas SDM kita di antara negara-negara ASEAN ini ada di level yang mana? Ada di posisi mana? Ya. Jadi sebelum saya jawab jawaban ini, saya ingin memberikan semacam statistik nih ya. Iya. Oke. Bisa nanti langsung dimulai bersama Kenan. Baik. Ya, selamat pagi saudara, senang sekali saya Kenan Judge dapat kembali menemani Anda dalam Dialog Indonesia Pagi. Pagi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang pakar aerospace yang merupakan alumni program Ikatan Alumni Program Habibie, dan topik kita pada pagi hari ini adalah meningkatkan kualitas SDM di era MEA dan juga menuju Indonesia 2030. Apa itu Indonesia 2030 dan bagaimana cara kita meningkatkan kualitas SDM di era MEA ini? Langsung saja kita mulai perbincangan kita bersama Bung Bimo Sasongko. Selamat pagi, Bung Bimo. Selamat pagi. Selamat datang studio TVRI. Terima kasih. Baik, Bung Bimo, berbicara mengenai masyarakat ekonomi ASEAN, sudah saatnya kita meningkatkan kualitas SDM. Tapi apakah benar Indonesia itu sudah berusaha untuk meningkatkan kualitas SDM-nya saat ini? Ya, betul. Nah, ini juga yang kita terus gaungkan ya. Ini saya ingin memberikan semacam statistik nih ya kan, bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa besar nih ya, penduduknya hampir 250 juta orang ya. Nah, itu banyak prediksi-prediksi institusi asing seperti McKinsey Institute, World Bank, ya, lembaga-lembaga PBB, lembaga keuangan menyatakan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa besar yang akan menjadi bangsa besar di tahun 2030-2040. Bangsa besar itu dia meranking bahwa Indonesia itu akan menjadi ranking 6 besar dunia setelah Amerika Serikat, Cina, Rusia, Jepang, Brazil, dan itu Indonesia. Nah, mereka memberikan kesimpulan itu karena menganalisa dengan benar-benar, yaitu bahwa bangsa Indonesia negara dengan penduduk jumlah besar. Saat ini 250 juta orang, tahun 2030 itu mencapai 350 juta orang. Nah, penduduknya usianya produktif semua nih, 60-70% adalah usia produktif. Makanya sekarang udah mulai digaungkan bahwa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi dalam waktu 14 tahun. Ya, juga kondisi politik yang stabil dan lain sebagainya. Nah, namun kalau ini tidak disiapkan secara SDM yang unggul, karena satu-satunya yang akan menyebabkan bangsa Indonesia itu sesuai dengan prediksi lembaga-lembaga itu adalah SDM-nya harus kuat. Ya, tanpa SDM kuat tidak akan bisa terjadi. Nah, Pak Habibie percaya itu 30 tahun lalu pada waktu dia adalah Menteri Riset dan Teknologi, menyatakan bahwa untuk melakukan leapfrog, ya, lompatan katak istilahnya itu, untuk menjadi dari negara berkembang menjadi negara maju, harus dipersiapkan SDM yang unggul dengan cara pengiriman mahasiswa ke luar negeri. Karena satu-satunya cara untuk mempercepat proses kemajuan bangsa adalah dengan melakukan penuntutan ilmu ke negara-negara maju dunia, ke pusat-pusat peradaban dunia. Nah, untuk itulah bangsa kita harus mempersiapkan itu. Nah, tanpa itu sangat tidak mungkin negara kita akan menjadi negara besar dunia. Jangankan dunia, di level ASEAN saja bangsa kita tidak akan mungkin bersaing, apalagi dengan Malaysia, Vietnam, Kamboja, apalagi kalau dengan Cina dan lain sebagainya. Nah, itu sedikit gambaran background kenapa kita harus gaungkan program SDM, revitalisasi penguatan SDM oleh seluruh stakeholder di pemerintahan Indonesia. Saya tertarik sekali dengan istilah bonus demografi. Indonesia memiliki bonus demografi. Sebenarnya bisa diceritakan ke penonton kita apa sebenarnya bonus demografi ini nanti? Iya, jadi bonus demografi itu adalah suatu kondisi di mana dalam suatu negara itu jumlah penduduknya mayoritas adalah usia produktif. Usia produktif itu adalah usia bekerja, yaitu antara 18 sampai sekitar 60 tahun. Yaitu jadi usia produktif di mana mereka itu bisa bekerja, bisa mencari nafkah untuk keluarga dan untuk bangsanya. Nah, Indonesia ini di tahun 2030 berdasarkan statistik BPS dan lain sebagainya akan mencapai bonus demografi. Puncaknya di tahun 2030, 70% dari 350 juta penduduk Indonesia adalah usia-usia produktif yang matang, yang siap bekerja. Ya, nah
kita compare dengan negara-negara seperti Jepang dan Eropa, mereka itu usia-usianya 70% kebalik, malah usia-usia tua. Generasi mudanya sedikit. Makanya sekarang di Eropa, di Jepang itu mereka membutuhkan tenaga kerja dari negara lain karena penduduk usia progres sudah hampir tidak ada kan, untuk mengcover 150 penduduk di Jepang itu ternyata yang bisa bekerja hanya 30%-nya. Itu kan berat untuk suatu negara itu. Nah, jadi itulah kenapa bonus demografi itu adalah suatu yang harus kita persiapkan. Kita punya 70% usia produktif tapi kualitasnya jelek, tidak unggul, tamatan hanya SMA, tidak skills, tidak punya keahlian, ya sama saja bohong. Malah itu menjadi demografi disaster, bukan bonus demografi lagi. Jadinya kita tidak bisa memanfaatkan bonus demografi seperti itu ya? Iya, betul. Baik ya. Lalu berbicara mengenai mengirimkan generasi-generasi muda kita untuk belajar di pusat-pusat peradaban dunia dan lain sebagainya. Ini sudah dilakukan oleh kita tahu oleh Bapak B.J. Habibie. Anda tadi mengatakan 30 tahun yang lalu ya. Betul. Bagaimana kelanjutannya hingga saat ini? Apakah masih berlangsung? Nah, itu dia. Itulah kita sangat sedih sekali negara-negara yang selain Malaysia, Vietnam, Kamboja, ya kan, Filipina, ya kan, India, Cina itu sejak 30 tahun terus melakukan pengiriman mahasiswa ke luar negeri ya. Terbukti ini sebagai statistik Pak Ferdi. Contohnya Malaysia penduduknya 30 juta orang, jumlah mahasiswa Malaysia di negara-negara maju dunia itu 60.000 orang. Nah, Indonesia yang penduduknya 250 juta orang, harusnya kalau berdasarkan proporsional jumlah penduduk, kalau mahasiswa Malaysia 60.000 orang, kan jumlah penduduk Malaysia di dunia ini 30 juta orang, jadi 1/9-nya penduduk Indonesia. Artinya 9 kalinya ya. Kalau mahasiswa Malaysia di luar negeri itu 60.000 orang, harusnya 540.000 orang mahasiswa Indonesia di luar negeri. Faktanya hanya 60.000 orang juga. Ini kan sesuatu yang sangat pincang nih ya. Nah, program Habibie melakukan itu sejak tahun 80 sampai 97, melakukan pengiriman anak-anak muda, anak-anak tamatan SMA untuk studi di 9 negara maju dunia. Yaitu yang kita asumsikan sebagai pusat-pusat peradaban dunia, dari Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Prancis, Belanda, Australia, terus Inggris dan lain sebagainya. Nah, namun di tahun 97 program ini berhenti total sama sekali. Tidak ada program. Kenapa bisa berhenti di tahun 97? Pertama, adanya krisis moneter itu yang salah satu yang membuat program itu berhenti, karena pada saat itu dana-dana itu ada dana-dana bantuan dari pemerintah asing, sebagian disisihkan oleh pemerintah saat itu untuk pengiriman mahasiswa ke luar negeri. Itu berhenti di tahun 1997. Sampai saat ini belum ada program pengiriman mahasiswa tamatan SMA sekolah ke luar negeri. Nah, ini yang kita sayangkan dan kita ingin terus menggaungkan melalui IABI dan melalui berbagai macam pemimpin di Indonesia ini, dari pemerintah pusat, dari presiden, menteri-menteri, gubernur, wali kota, terus juga bank-bank pemerintah, pemimpin BUMN harus menggaungkan, membuat suatu program-program pengiriman mahasiswa, karena kami yakin bahwa dengan mengirimkan orang-orang muda itu ke pusat-pusat peradaban dunia, mereka akan mendapatkan ilmu dan menerapkannya di Indonesia. Iya, meskipun sempat terhenti, namun kita tahu pemerintah sendiri memiliki program sebenarnya bernama LPDP, dan hingga saat ini itu berjalan. Apa yang bisa Anda komentari mengenai LPDP? Ya, jadi LPDP itu suatu usaha yang luar biasa bagus kalau menurut kami ya kan. Setelah berhenti vakum hampir 15-16 tahun, itu ada suatu inisiatif yang bagus dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Agama ya kan. Namun sedikit kritik LPDP ini, pertama yang salah satu yang paling krusial ada mereka melakukan pengirimannya dimulai dari S2 dan S3. Padahal kami menginginkannya adalah dimulai dari anak-anak SMA, tamatan SMA. Kenapa? Nah, gini Pak. Jadi pertama untuk mengirim orang ke luar negeri kan kita tidak hanya mengambil ilmunya saja, ya kan? Tidak hanya mengambil sainsnya, karena kita belajar matematika di universitas di Indonesia sama dengan di luar negeri, di Jerman, di Prancis. Mau mengambil teknik penerbangan sama bisa kita kuliah di Indonesia atau kuliah di luar negeri. Tapi kan yang kita butuhkan, yang itu dilakukan oleh orang-orang Jepang juga 200 tahun lalu, adalah mengetahui budaya mereka, cara berpikir mereka, etos kerja mereka. Nah, itu harus dimulai dari anak-anak SMA, karena anak SMA itu masih muda-muda, masih mandiri, belum punya tanggungan, kemampuan bahasanya pun sangat luar biasa kalau dimulai dari anak-anak SMA usia-usia 17-18 tahun dibanding kalau kita mengirimkan dari program S2 S3. Apalagi sebetulnya program S2 S3 itu kalau di luar negeri udah gratis juga, bahkan dibayar. Jadi sayang kalau kita mengirimkan hanya untuk S2 S3, lebih baik dikirimkan dari S1. Dan proses kehidupan belajar mereka di luar negeri itu kalau dari S1 itu panjang, sekitar 5-6 tahun. Apalagi kalau dilanjutkan dengan S2 dan S3 bisa 10 tahun dia hidup di Amerika, hidup di Jerman, hidup di Prancis, hidup di Jepang. Dibanding
dibanding kalau dia hanya kuliah S2 yang hanya 1,5 tahun, tidak ada yang didapatkannya. Ya kan, makanya Pak Habibie pada saat 30 tahun lalu dan semua negara di ASEAN mengirimkannya anak-anak SMA untuk kuliah S1, mayoritas itu. Bahkan Cina saat ini ada 1 juta penduduk Cina di negara-negara maju itu hampir 70% anak-anak S1 semua yang kuliah S1 di luar negeri. Jadi itu yang kita percayai. Nah, itu sedikit masukan untuk LPDP untuk terus merevisi dan terus memperbaiki program LPD yang sudah sangat bagus ini. Atau mungkin memberikan porsi untuk tadi ya, untuk di jenjang S1 tadi. Iya, harus memberikan porsi, bahkan itu harus porsi mayoritas, porsi yang dominan dari program-program pengiriman mahasiswa. Tidak hanya oleh LPDP saja, tapi juga oleh bank-bank pemerintah, oleh BUMN, dan mereka kan punya dana-dana, atau kabupaten-kabupaten itu kan punya dana-dana khusus atau dana-dana pendidikan itu. Saya harapkan ada sebagian, bahkan mayoritas untuk program-program pengiriman mahasiswa ke luar negeri yang nanti setelah balik mereka bisa membangun daerahnya sendiri. Bayangkan kalau satu kabupaten bisa ngirim 10, di Indonesia ini ada 500 kabupaten, setahun kita bisa menghasilkan 5.000 mahasiswa asing yang kembali lagi ke Indonesia. Apalagi kalau satu kabupaten bisa ngirim 100 orang seperti zaman Pak Habibie dulu, ini kan suatu yang luar biasa. Dan itu dilakukan oleh semua bangsa. Nah, sayangnya bangsa Indonesia tidak melakukan. Ya, Bung Bimo, jika kita mengirimkan orang-orang yang berada, yang akan studi di jenjang S2 dan S3, mereka rata-rata orang yang sudah mature, sudah dewasa dalam berpikir. Sementara mungkin kalau di usia-usia S1 itu mungkin mereka masih labil dan lain sebagainya. Tidakkah ini, jika kita memperbanyak pengiriman di S1, tidakkah ini menjadi riskan? Karena kita tahu pengaruh westernisasi itu cukup buruk untuk moral bangsa kita. Apa tanggapan Anda? Itu juga tanggapan, itu kritik-kritik terhadap program pengiriman dimulai dari anak-anak tamatan SMA. Tapi faktanya tidak juga. Dulu program kami itu pengiriman orang 4.000 orang anak-anak SMA. Salah satunya saya. Ya, saya pikir usia 17-18 tahun kita sudah mempunyai modal dasar, kekuatan kita untuk memilah-milah, ya kan, mana yang baik dan mana yang jelek dari budaya barat itu kan, atau budaya negara maju. Memang kita percaya bahwa di setiap negara ada yang baik, ada yang benar, ada yang jelek kan. Namun kita yakin itu tidak menjadi kekhawatiran, dan terbukti program Habibie itu, saya punya datanya kan, kebetulan saya sekjen IABI, ya hampir tidak ada yang gagal dan hampir semuanya orang-orang baik semua di sini. Bahkan sekarang ada yang jadi anggota DPR, jadi pengusaha sukses, ada yang jadi profesor di luar negeri, dan semua tidak ada yang menjadi orang Indonesia menjadi westernisasi, malah makin kuat cinta tanah airnya, kembali ke Indonesia, membangun dan lain sebagainya. Jadi kekuatan itu hampir tidak ada, dan kita anggap tidak ada lah kekuatan itu. Jadi adalah sesuatu yang harus terus didukung. Baik ya, kita akan sambung perbincangan kita Bung Bimo, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara jangan kemana-mana, Dialog Indonesia Pagi akan hadir kembali usai jeda pariwara yang berikut ini. Matahari terbit menyambut pagi di Lok Baintan di tepian Sungai Martapura. Penduduk sekitar memulai aktivitasnya. Salah satu kegiatan yang menonjol adalah pasar terapung. Pasar tradisional ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Puluhan perahu nampak berkumpul memulai aktivitas menjual, membeli, atau menukarkan hasil buminya. Rasa optimis dan semangat masyarakat terpancar dan berbaur, menyiratkan inilah wujud kebersamaan. Pasar tradisional, urat nadi ekonomi rakyat. Cakep Show, cari kemana pesannya. Yang cakep-cakep ada di sini. Cakep penampilannya, cakep orangnya, cakep suasananya, cakep pula sapaannya. Cakep Show, setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 di sini, di saluran Pemersatu Bangsa TVRI. Betul sekali. Anda kembali bersama Indonesia Pagi, dan topik dialog kita pada pagi hari ini adalah masih meningkatkan kualitas SDM di era MEA. Dan bagi Anda yang baru bergabung, saya perkenalkan kembali narasumber kami, yaitu ada Bung Bimo Sasongko, Sekjen Ikatan Alumni Program Habibie. Kita sambung perbincangan kita. Baik, Bung Bimo, berbicara mengenai pendidikan.
tentunya diperlukan dana, sudah Ya, betul, pasti betul, itu sudah betul. mutlak itu seperti Ya. itu. Dan bagaimana Anda melihat di era sekarang ini biaya-biaya pendidikan di luar negeri, Ya. dan bagaimana kira-kira nanti kalau seandainya program Habibie jalan kembali, bagaimana untuk mengatasi dana-dana tersebut? Ya, oke. Sebagai informasi ya, bahwa di luar negeri tidak semuanya kuliah itu bayar nih ternyata faktanya ya. Bahkan di negara Eropa seperti Jerman, Prancis, negara-negara Skandinavian ya, itu uang kuliah itu gratis memang di semua tingkat level SD sampai perguruan tinggi seperti di negara Eropa itu, karena dia menganut paham sosialis ya. Itu tidak dikenakan biaya karena memang rakyatnya sudah membayar pajak kan gitu. Kecuali memang di negara Inggris, Amerika memang uang kuliahnya agak sedikit mahal ya. Nah, itu satu, itu tren terbaru yang mungkin harus diinformasikan ke seluruh bangsa Indonesia ini. Nah, kedua adalah strateginya kita banyak mengambil contoh dari negara-negara seperti Malaysia, seperti Vietnam ya. Mereka menggerakkan bank-bank pemerintah, bank-bank swasta yang selama ini mereka memberikan pinjaman-pinjaman kredit-kredit barang-barang konsumtif seperti untuk membeli motor, rumah. Mereka juga meng-create suatu program yang namanya kredit untuk pendidikan. Ya, artinya apa? Mereka diberikan kredit plafon untuk misalnya 1 miliar gitu. Anda diberi pinjaman 1 miliar, tapi setelah Anda lulus kuliah ke luar negeri, Anda setelah balik, mereka harus mengganti setelah mereka bekerja, dicicil dari gajinya itu. Itu ada sesuatu yang powerful, itu ada kreasi yang luar biasa, inovasi yang luar biasa yang dilakukan oleh Malaysia. Sehingga jumlah penduduk Malaysia di luar negeri, mahasiswanya itu sangat meningkat tajam sejak tahun 80-an sampai 2010 ini. Jumlah penduduk Malaysia meningkat tajam. Hampir 60.000, bayangkan. Dari jumlah penduduk yang 30 juta ini luar biasa. Nah, itu yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia juga. Harusnya bank-bank BUMN, bank-bank swasta itu bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga-lembaga pendidikan untuk meng-create suatu namanya program-program kredit-kredit untuk pendidikan yang tadinya kredit mobil, kredit rumah, KTA dan lain sebagainya. Itu kan sangat konsumtif dan itu sangat mudah dicairkan. Nah, kenapa pendidikan tidak? Kenapa untuk orang sekolah ke luar negeri itu tidak dilakukan? Nah, karena itu kan suatu yang powerful dan itu ada investasi jangka panjang, tidak akan merugi kan itu satu. Kedua, dana-dana CSR pemerintah, lembaga-lembaga institusi BUMN itu kan punya CSR. Saya merasa bahwa kadang-kadang sekarang dana-dana CSR di pemerintah kita, di BUMN kita ini atau perusahaan-perusahaan privat ini terlalu superficial gitu loh. Jadi untuk penanaman pohon ya 1.000 pohon 1 miliar atau menanam WC di kampung-kampung, kalau saya pikir dana-dana CSR dikumpulkan untuk dananya untuk pengiriman mahasiswa keluar, karena itu adalah investasi jangka panjang. Bangsa Indonesia membutuhkan SDM unggul secepat mungkin, karena 2030 14 tahun lagi kita diprediksi menjadi negara maju dunia. Kalau tanpa SDM yang unggul dan berwawasan global tidak bisa. Nah, karena kemampuan bangsa Indonesia harus pede. Nah, kelemahan bangsa Indonesia ini Pak Ferdi tidak pede kan, apalagi dengan masyarakat ekonomi ASEAN sekarang ini kan, interaksi sosial, interaksi bisnis itu sekarang lawannya udah nggak hanya orang Indonesia saja, tapi orang Malaysia, Vietnam, Thailand, Kamboja, ya Cina, Jepang itu harus bisa berbahasa Inggris, harus berani bicara dengan orang bule kan. Nah, kelemahan bangsa Indonesia sepintar apapun dia kuliah di Indonesia suka minder dia karena tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang asing. Tapi kalau dia udah pernah sekolah ke luar negeri, ya kan, itu keberanian tuh muncul. Ternyata orang bule, orang-orang dari negara maju tidak sepintar yang dibayangkan, sehingga lobby-lobby bisnis, lobby-lobby pemerintah itu kita tidak selalu di bawah gitu loh. Jadi salah satu strategi untuk membiayai itu seperti itu. Apalagi sekarang juga tambahan lagi Pak Ferdi, dana APBN pendidikan 20%. Nah, saya kemarin baca-baca di internet, di koran itu menyatakan bahwa dana 20% itu masih belum terakomodir gitu loh, masih kurang dipergunakan. Nah, kenapa tidak sebagian untuk pengiriman mahasiswa ke luar negeri? Ini luar biasa sekali efeknya, dan terbukti zaman Pak Habibie sekarang ini 4.000 orang kembali ke Indonesia, dan mereka sekarang sudah menguasai di berbagai level pemerintah, perusahaan, pengusaha, bahkan profesor-profesor di luar negeri. Sekarang salah satunya orang-orang dari Pak Habibie itu yang pernah kuliah S1, S2, S3 di negara-negara maju dunia. Bahkan sekarang karyawan-karyawan di Boeing, di Airbus itu sebagian adalah orang-orang yang pernah dikirim oleh Pak Habibie. Baik. Generasi saya seangkatan dengan saya. Iya, jenjang maksud saya program pendidikan seperti apa yang Indonesia sangat perlukan saat ini untuk di luar negeri? Iya, artinya
pendidikan yang dimana kemampuan bahasa asingnya itu harus dikuasai ya. Jadi saya sih mendorong pemerintah, Kementerian Pendidikan Nasional ini menggerakkan terus di sekolah-sekolah itu kemampuan bahasa. Tidak hanya bahasa Inggris ternyata di dunia ini. Ternyata anak-anak Indonesia ini harus juga di-equip dengan kemampuan bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Jepang, dan bahasa Inggris. Mungkin itu 5 bahasa yang saya yakin adalah dibutuhkan untuk anak-anak Indonesia bisa mampu sekolah ke luar negeri. Tanpa kalau tidak dikuasai itu, susah kita untuk sekolah ke luar negeri. Nah, masalahnya sekarang bahasa-bahasa asing di sekolah-sekolah itu banyak yang ditutup sejak 5-10 tahun terakhir ini. Bahkan yang ada hanya bahasa Inggris sekarang. Itu pun kualitas bahasa Inggris kita jelek. Zaman kita dulu ada bahasa Jerman, ada bahasa Perancis, ya kan? Bahkan ada beberapa bahasa, tapi sekarang malah di stop semua. Padahal sayang sekali kemampuan bahasa itu kalau dikurangin gitu loh. Karena itu salah satu syarat untuk bisa kuliah di luar negeri ada kemampuan bahasa asing. Baik, iya. Anda tadi menyebutkan alumni-alumni Habibie banyak yang kembali membangun bangsa dan lain sebagainya. Kita juga tahu, kita juga sering mendengar cerita bahwa alumni-alumni Indonesia yang sukses, maksud saya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sukses di luar negeri, itu jarang juga ada yang mau pulang, karena mereka merasa lebih dihargai di sana. Bagaimana Anda melihat dua fenomena ini? Iya, oke. Pertama, tentu saja kita harus lihat dari statistik ya kan, karena saya Sekjen Ikatan Alumni Program Habibie, saya punya datanya itu semua, ya kan, minimal data dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang dulu pernah dikirim pemerintah ke luar negeri ya. Ada orang-orang yang memang tetap stay di sana ya kan, namun itu dari segi komposisi persentasenya itu sangat kecil sekali. Contoh di angkatan saya pada saat itu dikirim 150 orang, hanya sekitar 10 orang yang stay di sana, sisanya balik lagi semua ke Indonesia, bekerja di institusi pemerintahan, bekerja di perusahaan-perusahaan asing, bekerja di universitas-universitas di Indonesia, jadi sangat kecil sekali. Nah, tapi kita juga sepakat bahwa orang-orang yang tetap stay di sana, tetap mereka berkomunikasi dengan kita, namanya ada brand circulation, itu yang penting. Yang penting adalah mereka tetap stay di sana, tapi mereka tetap terkoneksi dengan kita. Apalagi sekarang zaman globalisasi, sebetulnya isu seperti ini sudah tidak berlaku lagi menurut saya, karena kan globalisasi, internet di mana-mana, komunikasi canggih dan lain sebagainya. Hanya masalah fisik aja kan, dia di sana atau di sini. Selama mereka bisa berkontribusi untuk bangsa ini, itu kita tetap anggap itu adalah mereka adalah tetap berbakti untuk bangsa dan negara Indonesia dan rakyat Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi kekuatan itu saya pikir jangan terlalu berlebihan, karena mayoritas orang Indonesia rata ingin balik ke Indonesia itu juga. Karena mereka cinta Indonesia, lebih enak tinggal di Indonesia sebetulnya setelah kuliah. Karena kan yang penting kita ini kuliahnya di sana, mencari ilmunya, mengenal budayanya, mengenal cara berpikirnya, mempunyai kemampuan bahasa negaranya. Saya itu pulang ke Indonesia. Di negara ini banyak hal yang bisa kita lakukan, karena kalau di negara-negara lain itu semua established semua, jadi inovasi kreativitas itu hampir tidak ada. Kalau di Indonesia banyak hal bisa kita lakukan. Baik, Bung Bimo, baru-baru ini muncul wacana impor rektor untuk universitas-universitas di Indonesia. Apa tanggapan Anda mengenai hal ini? Itu juga sangat menyedihkan ya kan. Artinya kan mereka punya asumsi bahwa dengan impor rektor orang asing, orang bule yang wajahnya putih itu, universitas-universitas di Indonesia akan menjadi unggul kan. Padahal bukan itu kan, bukan hanya sebatas rektornya, individunya, tapi kan pertama dari segi pendanaan pemerintah, fasilitas, kemampuan personel para dosen-dosen profesor itu yang harus dipentingkan untuk meningkatkan kualitas si mahasiswa itu, dan interaksi interaksi dengan dunia luar yang harus dibutuhkan. Nah, itu tidak bisa terjadi kalau hanya ditunjuk rektornya. Yang satu orang rektor, orang Amerika, orang Jerman, bule, kulit putih, udah gitu universitas di Indonesia akan menjadi unggul. Tidak. Yang penting adalah pertama, satu, dosennya harus berkualitas. Ya kan, harus lulusan dari negara-negara maju dunia. Tanpa itu mereka akan kuper, mereka tidak akan bisa menjalin kerjasama kan gitu. Fasilitas harus terus ditingkatkan, ada dukungan pemerintah dari dana-dana riset dan lain sebagainya harus dibangun. Seperti itu. Dosen-dosen harus ditingkatkan kualitasnya, terus interaksi, dan mahasiswanya juga harus dikirim melakukan exchange student. Kalaupun mereka tidak bisa ke luar negeri selama 4-5 tahun, ya seperti di negara Jerman, di Eropa itu mereka terjadi mahasiswa tuh berputar tuh. Semester pertama di negaranya, semester kedua di Amerika, semester kita di Jepang, semester keempat di Asia. Tujuannya supaya terjadi interaksi global, sehingga menambah kualitas si mahasiswa, outputnya. Jadi itu yang harus diharapkan. Pertama, kualitas dosennya harus ditingkatkan dengan melakukan pengiriman dosen ke luar negeri dari S1, bukan dari S2, S3. Itu yang saya tidak setuju dengan pengirimannya di level S2. Harus dari S1, S2, S3, harus dididik dari awal, dari tamat SMA, orang ini harus jadi dosen nanti di universitas di Indonesia kan gitu. Kedua, mahasiswa yang sudah
kepalang tanggung di universitas di Indonesia diajarin untuk melakukan exchange student. Exchange student itu adalah 1 semester di luar negeri, balik lagi ke Indonesia kan gitu. Nanti 2 semester berikutnya lagi magang di luar negeri, balik lagi ke Indonesia supaya mereka punya wawasan. Tidak harus 5 tahun, tapi ya 1 semester lumayan kan gitu. Ketiga, fasilitas, research dan lain-lain itu tentu saja dukungan dari dana dari pemerintah. Tapi masalah rektor itu juga saya terlalu keputusan yang bukan mencari solusi itu. Jadi itu hanya ujungnya aja, hanya sangat kulitnya aja seperti itu. Jadi itu kalau menurut saya terlalu berlebihan. Baik. Closing statement, waktu kita sangat terbatas sekali dari Anda, apa kira-kira? Ya, jadi intinya bangsa Indonesia harus maju nih, ya kan target kita 2030 bangsa kita harus mempunyai kemampuan yang unggul dari segi berbagai aspek, khususnya di teknologi. Satu-satunya cara bangsa itu untuk maju melakukan leapfrog, ya, loncatan emosional, loncatan teknologi, dan itu diakui oleh banyak peradaban di dunia, dari zaman Yunani, dari zaman Islam, dari zaman Renaissance Eropa, dari zaman restorasi Meiji. Cina sekarang melakukan hal yang sama, melakukan pengiriman anak-anak muda ke pusat-pusat peradaban dunia. Harus dilakukan, tidak harus puas dengan pendidikan Indonesia, harus dilakukan proses pengiriman sebanyak mungkin, sebesar mungkin, secepat mungkin, karena dengan mereka menuntut ilmu di pusat-pusat peradaban dunia itu, mereka akan kembali ke Indonesia, menyerap ilmu-ilmunya, budaya negara-negara maju, diasimilasi di Indonesia, dan akan meng-create suatu Indonesia yang baru, yang unggul. Tanpa itu nonsen sama sekali. Jadi sekali lagi untuk itulah kami menggaungkan program Indonesia, Gerakan Indonesia 2030, dan itu mohon dukungan dari pemerintah, semua stakeholder, anggota-anggota keluarga, pemuda-pemuda Indonesia untuk mempunyai niat, mempunyai terinspirasi, termotivasi untuk sekolah ke luar negeri, sekolah ke negara-negara maju dunia untuk kemajuan bangsa ini. Jadi itu statement terakhir saya, semoga didengar oleh banyak pemimpin bangsa Indonesia ini. Baik ya, Bung Bimo, terima kasih sekali sudah hadir di Studio 6 TVRI. Dan semoga Indonesia bisa sukses di tahun benar-benar sukses di tahun 2030. Insya Allah, yakin. Baik, saya kembalikan kepada Vika dan juga Sari. Sekian dialog pagi kita pagi hari ini. Ya, Vika dan Sari. Saya harapkan juga bahwa ini Indonesia sukses menuju 2030 ini bisa sukses begitu, karena memang peningkatan kualitas SDM menjadi kunci keberhasilan begitu ya, untuk tidak ada lagi persiapan menuju masyarakat ekonomi ASEAN ya. Ya, baik, terima kasih Kenan dan juga Mas Bimo telah hadir di Studio 6 TVRI.